Pace bene, pertanyaannya, apakah selamat orang-orang Kristen yang bukan Katolik? Oke, saya mau mengutip apa yang disampaikan oleh Lumen Gentium tentang ini, tentang umat Kristen yang bukan bagian dari gereja Katolik. Untuk saya ini satu terobosan, sama seperti terobosan ketika orang Kristen tidak harus menjadi orang Yahudi dulu. Karena ada dulu anggapan yang bisa jadi Kristen itu orang Yahudi. Kalau masuk ke kultur Yahudi. Lalu tentang isu ini ada juga perselisihan boleh kita katakan antara Petrus dan Paulus itu tercatat dalam surat kepada jemaat di Galatia. Bagaimana Paulus mengingatkan bahwa terbuka juga persahabatan, bukan hanya persahabatan tetapi karya Allah itu berlangsung juga bagi orang-orang yang bukan Yahudi. Jadi pengasingan karena berdasarkan Yahudi tidak Yahudi, nggak pas itu katanya. Nah ini konteksnya adalah soal keselamatan. Hmm? Antara yang Katolik dengan yang bukan Katolik, tetapi sama-sama percaya pada kitab suci, percaya pada Kristus. Tetapi ada yang kurang masing-masing menurut kacamata gereja, dan gereja tak hentinya berdoa untuk keselamatan mereka ini. Menarik. Karena keselamatan itu rahmat dari Allah sendiri ya. Saya baca. Nomor 15. Kalau mau baca sendiri bisa juga. Hubungan gereja dengan orang Kristen bukan Katolik. Sebenarnya lebih banyak berbicara tentang hubungannya, bukan tentang keselamatan mereka sendiri. Tetapi gereja ikut berdoa bagi keselamatan mereka ini. Begitu ya. Gereja tahu bahwa karena banyak alasan ia berhubungan dengan mereka yang karena dibaptis mengemban nama Kristen. Toh mereka mengemban nama Kristen juga. Yang HKBP, HKI, GKPI. Kristen juga mereka emban nama itu. Tetapi tidak mengakui ajaran iman seutuhnya. Karena itu dulu ada gerakan separatis itu kan. Berdampak sampai sekarang. Tidak semua diakui ajaran iman yang utuh itu. Itulah yang ada dalam gereja Katolik. Atau tidak memelihara kesatuan persekutuan di bawah pengganti Petrus. Skismatik ini kan tidak mengakui kepemimpinan dari Petrus dan penggantinya yang adalah Paus menurut keyakinan gereja Katolik. Sebab memang banyaklah yang menghormati kitab suci sebagai tolak ukur iman dan kehidupan. Tulus dia memandang kitab suci sebagai tolak ukur imannya. Nah, memang. Jadi yang dengan gampang menghakimi, aduh tunggu dulu, turun ke lapangan, lihat situasi. Dia itu lebih taat hidupnya, meskipun bukan Katolik, untuk mengikuti kitab suci sebagai tolak ukur iman dan tolak ukur kehidupan. Karena itu saling menguji begitu ya. Dan gereja, menariknya gereja di sini tidak kehilangan karismanya sebagai ukuran, karena dia berkata memang mereka ini mendalami kitab suci, mengemban nama Kristen, menerima kitab suci sebagai tolak ukur iman dan kehidupan, tetapi tidak menerima ajaran iman yang seutuhnya dan tidak menerima Paus sebagai pengganti Petrus. Ini masalah juga katanya. Sangat berimbang pandangan gereja di sini. Di Lumen Gentium nomor 15 ini. Menasihati tetapi mengakui juga. Jadi keseimbangan ini yang sering kali hilang. Bidat katanya. Terlalu cepat, terlalu gampang. Tidak melihat sesuatu yang baik itu. Sebagai tolak ukur iman kehidupan menunjukkan semangat keagamaan yang sejati. Karena itu kan ada yang lahir dari bayi, dia sudah dibawa ke gereja di GKPI, di HKBP, contoh. Dan bertumbuh di sana, bertekun dalam iman yang bukan karena keinginannya sendiri terpisah dari gereja Katolik. Begitu ya. Penuh kasih beriman akan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan akan Kristus Putra Allah dan Penyelamat. Ini dikutip juga dari tulisan Leo ke-13, ensiklik Satis Cognitum, tahun 1896. Jadi dokumen ini sendiri sudah membuat referensi yang terang juga. Ditandai oleh baptis yang menghubungkan mereka dengan Kristus. Nah ini kata kunci. Seorang HKBP, seorang GKPI yang mau masuk ke dalam gereja Katolik, dia tidak dibaptis lagi.
Bila baptisannya adalah dalam forma, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tidak dibaptis lagi. Itu artinya apa? Berarti dia seseorang yang Kristen di sana, yang kita tunggu untuk hadir di sini, untuk secara resmi diterima, tanpa harus dibaptis lagi. Berarti baptisannya sah. Kalau baptisannya sah, berarti dia juga kita anggap sebagai bagian dari keluarga ini. Gitu ya. Itu logikanya juga. Yang menghubungkan mereka dengan Kristus. Bahwa ada yang kurang sekali lagi seperti dikatakan tadi, oke. Tapi tidak membatalkan hubungan mereka dengan Kristus. Bahkan mengakui dan menerima sakramen lain juga di gereja-gereja atau jemaat-jemaat gereja di mereka sendiri. Kita tidak sedang berbicara hanya tentang reformis atau Lutheran ini juga ikut dalam Anglikan misalnya, Ortodoks misalnya. Gereja orang Kristen yang bukan Katolik. Banyak pula di antara mereka yang mempunyai uskup-uskup. Nah, ini kan dengan Ortodoks itu. Merayakan Ekaristi Suci. Memelihara hormat bakti kepada Santa Perawan Maria. Dengan memakai hiperdulia. Selain itu ada persekutuan dua-dua dan karunia-karunia rohani lainnya. Bahkan ada suatu hubungan sejati dalam Roh Kudus yang memang dengan daya pengudusnya juga berkarya di antara mereka. Roh Kudus. Kemana dia berembus? Dengan melimpahkan anugerah-anugerah serta rahmatnya dan menguatkan beberapa di kalangan mereka hingga menumpahkan darahnya. Demikian Roh Kudus membangkitkan pada semua murid Kristus keinginan dan kegiatan supaya semua saja dengan cara yang ditetapkan oleh Kristus secara damai dipersatukan dalam satu kawanan di bawah satu gembala Kristus. Nah, untuk mencapai tujuan ini perlu dimurnikan karena itu tadi sudah terpecah-pecah, mengakui ajaran yang berbeda-beda, ada yang mengambil sedikit, ada yang mengambil banyak, ada yang menyerupai, tapi tidak seutuhnya. Ada yang menolak paus, terpecah dia. Maka masih ada kekurangan sebagai satu tubuh dengan satu kepala, yaitu Kristus. Karena itu, untuk mencapai tujuan itu, Bunda Gereja tidak hentinya berdoa. Dan ini kita bisa rasakan paling utama, paling jelas itu dalam doa Agung Meriah di dua Jumat Agung. Gereja berdoa, berharap dan berusaha serta mendorong para putranya untuk memurnikan dan membaharui diri. Jadi siapa saja yang memantik menjadi sandungan bagi saudaranya sendiri, diikatlah batu kilangan ke lehernya. Karena menjauhkan orang dari Allah, gitu ya. Supaya, apa maksudnya supaya? Didoakan, didukung, diusahakan, disemangati, dipenuhi dengan harapan. Orang-orang yang masih terpencar-pencar ini, meskipun membaktikan hidupnya untuk mencari Kristus dalam doanya, dalam pencariannya. Gereja berdoa terus supaya tanda Kristus dengan lebih cemerlang bersinar pada wajah gereja. Nah, supaya semakin bersinar. Masalahnya itu, kalau gereja itu pecah-pecah, kemarin itu sudah kita bahas, saling hujat satu dengan yang lain, menuduh-menuduh sesat. Itu bisa menjadi sandungan, meredupkan cahaya. Nah, itu dia. Yang saya baca ini dokumen Konsili Vatikan kedua. Ada yang berkata, oh itu kan bukan dokumen dogmatis. Ya bukan berarti isinya sesat. Kan gitu ya, bukan berarti isinya bisa tak dijalankan. Bukan juga begitu. Oh tidak ada yang ditawarkan yang baru. Karena itulah ajaran ini sudah ada juga secara tradisional dalam gereja. Sebagaimana tadi kutipan-kutipan ada dari Leo ke-13. Ada juga dari berbagai kutipan kitab suci. Ada juga dikutip catatan dari Agustinus pada pasal sebelumnya dari Lumen Gentium. Jadi ini ajaran gereja, begitu ya. Yang kita coba mengerti, kita pahami, dan kita yakin Roh Kudus berkarya di sini. Sebab kalau kita tidak yakin, apalagi yang kita yakini tempat hadirnya Roh Kudus yang pasti, begitu ya, bagi kita. Kalau bukan Bunda Gereja. Tetapi karena kalau ketegaran hatimu untuk tidak mendengarkan ini,
Kamu bisa tergolong sebagai umat Kristen yang bukan dalam kesatuan dengan gereja Katolik. Kamu bisa juga umat yang bukan Kristiani yang juga didoakan oleh gereja Katolik. Terima kasih kepada gereja Katolik yang memaksa kita rendah hati yang tak gampang sebenarnya. Tapi diajak kita untuk melihat orang lain gitu ya.